materi pembelajaran hari ini, lihatlah di kamera ini. Bagian D, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya. Baiklah, untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik diharapkan dapat 1. Bersyukur atas pelaksanaan dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bersyukur atas sikap kesadaran dalam mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mendukung proses dalam menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, kesadaran dalam mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, mendukung proses dalam menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Melaksanakan dan bersikap dalam menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Inilah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, di sini ada sifat undang-undang atau konstitusi, yaitu konstitusi dapat diubah dan tidak dapat diubah. Undang-undang adalah sebagai konstitusi hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada pasal 37 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memasyarakat bahwa untuk mengubah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2/3 anggota MPR harus lahir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali. Nah, dalam melakukan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu terdiri dari ada 5. Yang pertama, kita mengubah pembukaan Undang-Undang Kesatuan Republik Indonesia. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara selanjutnya, upaya mewujudkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dapat kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Contohnya di lingkungan keluarga. Yang pertama, taat dan patuh kepada nasihat orang tua. Yang kedua, saling menghormati sesama anggota keluarga. Di lingkungan sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, taat dan patuh terhadap peraturan sekolah. Yang ketiga, bergaul tanpa membeda-bedakan teman. Di lingkungan masyarakat, saling menghormati antar warga sekitar. 2. Melakukan gotong royong. Di lingkungan negara, mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku seperti peraturan lalu lintas dan membayar pajak tepat waktu. Nah, ini contoh permasalahan yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada bullying, di sini ada demo. Ini contoh permasalahan yang berkaitan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah,
pembelajarannya untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.